Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan dari kelas 03 TPLP 030. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur data yang berjudul Python Tuple. Berikut dengan NIM saya adalah 221011401736. Di sini saya ingin menjelaskan materi Python Tuple. Yang pertama itu ada table of content-nya, yaitu ada pengertian. Yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada keuntungan, dan yang keempat metodenya. Oke, lanjut aja yang pertama, pengertian. Tuple dalam pemrograman adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Secara umum, tuple merupakan urutan atau sequence dari objek yang bersifat tidak dapat diubah. Artinya, setelah sebuah tuple dibuat, elemen-elemen di dalamnya tidak dapat diubah, ditambah, atau dihapus. Terus yang kedua itu ada karakteristik tuple. Karakteristik tuple itu ada 4 di sini. Yang pertama itu tidak dapat diubah. Yang kedua dapat menyimpan berbagai tipe data. Yang ketiga itu sequence of elements. Yang keempat itu dibuat dengan tanda kurung. Selanjutnya di sini akan ada keuntungan penggunaan tuple. Yang pertama itu keamanannya data. Yang kedua penggunaan memori yang cukup efisien. Yang ketiga ada penggunaan sebagai key pada dictionary. Yang keempat penggunaan dalam pengiriman data. Yang kelima efisien dalam pengoperasiannya. Selanjutnya di sini ada metode yang dapat digunakan pada tuple. Yang pertama itu ada metode count, digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu nilai dalam tuple. Terus yang kedua itu ada metode index, digunakan untuk mencari indeks pertama suatu nilai dalam tuple. Yang ketiga itu ada penggunaan operasi pada tuple. Walaupun tuple tidak memiliki banyak metode bawaan, beberapa operasi seperti penggabungan dan pengulangan dapat digunakan pada tuple juga ya. Selanjutnya yang keempat itu ada penggunaan len. Meskipun bukan metode khusus tuple, fungsi len dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam tuple. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan tuple dalam Visual Studio Code dalam bahasa Python. Di sini yang pertama itu sudah saya siapkan semua codingannya berserta penjelasannya, dan di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu. Di sini adalah sebuah codingan tuple yang sangat simple. Di sini variabel x dengan diisi elemennya seperti buah apel, banana, dan cherry. Setelah itu kita buat print x untuk menampilkan x. Selanjutnya kita run. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah di run, nanti akan muncul di sini apple, banana, dan cherry sesuai dengan variabel yang sudah kita isi dengan elemen yang sama. Oke, di sini selanjutnya akan saya buat tanda pagar lagi untuk membahas yang bawahnya sekarang. Nah, sekarang kita di sini akan membahas yang bawahnya. Nah, karena tuple di indeks, mereka dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Jadi nilai tuple itu bisa nilai yang sama juga ya. Nih, seperti variabel yang sudah kita tulis, yaitu di tuple. Nah, di sini kita mengincludekan 2 apel dan 2 cherry dalam variabelnya. Setelah itu kita print dan kita run. Nah, di sini akan muncul sama juga. Jadi tetap dimasukkan ke dalam hasil run-nya, yaitu apelnya ada 2 dan cherry-nya juga ada 2, sama seperti variabel yang sudah kita tulis tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang bawahnya lagi. Nah, yang bawahnya ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki tuple, gunakan fungsi len.
seperti yang tadi kita bahas fungsi len. Nah, di sini variabelnya masih sama di tuple, yaitu kita isi dengan elemen apple, banana, dan cherry. Dan di sini adalah print plan di tuple, yaitu variabel yang tadi. Itu variabel tuple yang sudah kita tulis tadi, kita run. Setelah kita run, dia itu akan menghasilkan ada berapa sih elemen dalam variabel tuple ini. Jadi di sini kan ada 3, apple, banana, dan cherry. Oke, jadi dia menginclude dari ada berapa sih variabel elemen dari variabel tersebut. Oke, selanjutnya kita yang ini bawahnya lagi. Nah, setelah itu kita lanjutkan bawahnya lagi ya. Masih dengan variabel yang sama yaitu di tuple, kita di sini hanya menulis apple. Setelah itu kita print tipe di tuple, yaitu variabelnya. Kita run. Nah, di sini akan muncul bahwa variabel yang saya tulis itu adalah masuk ke kelas tuple. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini bukan tuple. Nih, kita coba lagi. Tuh. Kalau ini tanpa adanya koma di belakang apple ini, seperti tadi, dia akan tertulisnya kelasnya string variabelnya. Karena tidak ada koma di belakang elemen pertama. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang ini. Nah, itu yang bawahnya lagi. Nah, yang bawahnya ini, item tuple dapat berupa tipe data apapun ya. Di sini ada string, ada bisa dibilang integer. Terus di sini juga ada ya, ini bisa kita lihat sendiri, kita run. Nah, dia bisa menginclude 3 variabel ini dengan masing-masing tipe data yang berbeda. Nah, bisa nih. Jadi tuple itu ini fleksibel banget lah, bisa dibilang. Bisa untuk variabel banyak ya. Bisa dalam tipe data apa banyak juga bisa. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Oh ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini. Tuple dapat berisi tipe data yang berbeda juga. Tuh, dalam satu variabel kita bisa include 3 tipe data yang berbeda di sini. Nah, di sini 3 tipe data, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tipe data yang berbeda, setelah itu kita run. Nah, dia tetap sama tuh, menghasilkan ABC 34, true 40, dan mel. Di sini jadi tuple itu bisa berisi tipe data juga yang berbeda-beda dalam satu variabelnya. Selanjutnya itu ada yang bawahnya lagi. Dari perspektif Python, tuple didefinisikan sebagai objek dengan tipe data tuple. Nah, di sini tuh udah seperti yang tadi saya ini, my tuple, apple, banana, cherry, print tipe my tuple. Nah, kita print. Nah, kelasnya itu tuple ya, bisa jelas tipe datanya. Nah, kelasnya tuple. Nah, ini yang terakhir. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor tuple untuk membuat tuple. Misalnya di tuple-nya ini di Indo. Jadi tidak ada double bracket. Nah, si apple, banana, cherry kita print. Nah, hasilnya tetap sama ya, apple, banana, dan cherry. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan dari materi ini, yaitu tuple dalam Python adalah struktur data immutable, artinya tidak dapat dirubah
tetapi dibuat dengan tanda kurung. Mereka dapat menyimpan kumpulan nilai yang tidak dapat diubah setelah pembuatannya. Biasa digunakan untuk menyimpan data yang statis seperti koordinat, konfigurasi, atau sebagai kunci dalam kamus Python. Kurang lebihnya seperti itu materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.